Saya Alia Maharani Putri. Saya Nur Amalia Syam. Saya Sulfikran. Dan saya Fadil Muhammad. Selanjutnya kami akan memaparkan materi yang telah kami lakukan. Sejarah ilmu akuntansi ini berawal dari seorang ahli ilmu matematika dan seni yang bernama Luca Paciolo mempublikasikan sebuah buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita. Nah, dalam buku tersebut Luca Paciolo juga menuliskan tentang konsep double entry system yang kemudian menjadi konsep dasar ilmu akuntansi. Pada konsep double entry system dijelaskan bahwa setiap transaksi keuangan harus dicatat pada dua sisi yang berbeda, yaitu sisi debtor dan creditor. Debtor artinya kewajiban yang diletakkan di sisi kiri, sedangkan creditor artinya kepercayaan yang diletakkan di sisi kanan. Konsep double entry system ini kemudian menjadi fondasi pencatatan dan pelaporan keuangan yang dipakai oleh seluruh dunia bahkan hingga saat ini. Konsep ini pula yang berhasil membuat Luca Paciolo dinobatkan sebagai bapak akuntansi dunia. Asas-asas dalam akuntansi. 1. Aktual basis. Asas ini menekankan bahwa pencatatan dilaksanakan pada saat terjadinya tanpa melihat pengaruh transaksi tersebut terhadap kas. Setiap transaksi dipandang berdasarkan hak dan kewajiban, yaitu pendapatan diakui pada saat jasa tersebut dikerjakan, beban diakui pada saat jasa diterima. 2. Kas basis. Setiap transaksi diakui pada saat penerimaan atau pengeluaran kas. Pencatatan suatu transaksi dilakukan saat ada pembayaran yang diterima ataupun pembayaran dikeluarkan. 3. Asas kesatuan. Asas kesatuan usaha. Konsep tersebut menekankan bahwa sebagian kesatuan usaha tersendiri, maka transaksi yang terjadi harus dipisahkan dengan transaksi yang terjadi atas kepentingan pemilik dan karyawan perusahaan. 4. Kelangsungan usaha atau going concern. Suatu perusahaan akan melangsungkan usaha terbatas dalam waktu yang tidak terbatas. 5. Terakhir, konsep perbandingan pendapatan dengan beban atau matching konsep. Konsep pembandingan pendapatan dengan beban menekankan bahwa beban-beban yang terjadi dalam suatu periode akuntansi hanya dapat diakui jika bertujuan dalam rangka memperoleh pendapatan pada periode akuntansi yang sama. Kualitas informasi akuntansi relevan. Informasi akuntansi yang relevan maksudnya informasi itu harus bisa mengaruhi kebijakan yang diambil perusahaan dengan memprediksi hasil dari peristiwa masa lalu, sekarang, dan masa depan. Selain itu, informasi akuntansi yang relevan juga bisa memberikan umpan balik atau feedback terhadap prediksi yang kita buat. 2. Dapat dipahami. Menyajikan informasi penting itu bagus, tetapi lebih penting jika informasinya mudah dan dimengerti oleh para pengguna informasi akuntansi. Jadi informasi yang berkualitas bukan hanya yang penting tetapi juga harus bisa dipahami. 3. Dapat diuji atau reliabilitas. Untuk meningkatkan manfaat informasi akuntansi perlu dilakukan pengujian terlebih dahulunya supaya kebenaran informasinya terjamin. Informasi keuangan tersebut harus dapat diperiksa oleh pihak lain sehingga menghasilkan pendapat yang sama dengan kita. 4. Netral. Informasi akuntansi harus bersifat netral, yakni tidak memihak kepada kepentingan tertentu. 5. Tepat waktu. Informasi akuntansi yang harus disajikan harus tepat waktu agar pengambilan keputusan perusahaan juga bisa dilaksanakan pada waktu yang sudah direncanakan. Jika informasi akuntansi muncul terlambat, tentu akan berimbas pada pengambil keputusan. Hasilnya antara pengambilan keputusan yang ikut terlambat atau justru informasi akuntansi itu tidak terpakai sama sekali. 6. Dapat dibandingkan setiap informasi akuntansi, terutama laporan keuangan harus bisa dibandingkan antara laporan yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, dibandingkan antara tahun ini dengan tahun sebelumnya, yang satu dengan perusahaan lain. 7. Lengkap.
informasi akuntansi yang disajikan tidak boleh setengah-setengah, harus lengkap dan mencakup semua kebutuhan bagi para pemakai informasi akuntansi ini supaya tidak menimbulkan berbagai pertanyaan bagi para pemakainya. Pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Yang pertama, pihak internal. Pihak internal yaitu pihak di dalam perusahaan dan terlibat langsung menjalankan perusahaan. Pihak-pihak internal antara lain yang pertama, pemilik perusahaan. Bagi pemilik perusahaan, akuntansi sebagai pedoman untuk mengetahui maju mundurnya perusahaan, keuangan, serta prospek usaha. Yang kedua, pegawai atau karyawan. Bagi karyawan, akuntansi digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa seperti pensiun dan kesempatan kerja. Yang ketiga, manajer. Akuntansi bagi manajer produksi digunakan untuk mengetahui keseluruhan biaya yang dibutuhkan dalam menghasilkan produk. Sedangkan bagi manajer pemasaran, akuntansi digunakan untuk mengetahui data biaya produksi produk sehingga dapat menentukan harga jual produk. Yang kedua, pihak eksternal. Pihak eksternal yaitu pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dan berada di luar perusahaan. Pihak-pihak eksternal antara lain yang pertama, kreditur. Akuntansi bagi kreditur digunakan untuk pertimbangan dalam memberi kredit atau pinjaman. Yang kedua, investor atau calon investor. Akuntansi bagi investor untuk mengambil keputusan membeli, menahan atau menjual investasi tersebut serta menilai kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. Sedangkan bagi calon investor, akuntansi digunakan untuk mengambil keputusan melakukan investasi di perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga, pemerintah. Bagi pemerintah, akuntansi digunakan untuk menentukan besarnya pajak serta mengetahui besarnya gaji tenaga kerja sudah dijalankan sesuai peraturan ketenagakerjaan yang berlaku atau belum. Yang keempat, masyarakat. Bagi masyarakat, laporan akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menyerap tenaga kerja atau pemberian natura seperti pemberian sembako kepada masyarakat ketika lebaran. Yang kelima, pemasok. Akuntansi bagi pemasok digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam pembayaran bahan baku di kemudian hari. Yang terakhir, pelanggan. Akuntansi bagi pelanggan digunakan untuk mengetahui kemajuan perusahaan, terutama jika terlibat dalam perjanjian jangka panjang. Bidang-bidang spesialisasi akuntansi. Akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan ini menyangkut masalah pencatatan transaksi dalam suatu perusahaan atau suatu unit ekonomi lain dan menyangkut penyusunan berbagai laporan periodik dari catatan-catatan tersebut. Auditing. Auditing yaitu bidang kegiatan yang menyangkut suatu pemeriksaan atas catatan-catatan akuntansi secara independen. Akuntansi biaya. Akuntansi biaya ini menekankan masalah penetapan dan pengendalian biaya yang lingkupnya mengenai biaya selama proses produksi dan harga pokok dari barang yang sudah selesai diproduksi. Akuntansi manajerial. Mengenai akuntansi manajerial ini membantu manajemen dalam operasi sehari-hari dan perencanaan operasi mendatang berdasarkan data historis maupun data estimasi. Akuntansi pajak. Akuntansi pajak ini mencakup penyusunan surat pemberitahuan pajak dan mempertimbangkan konsekuensi perpajakan. Sistem akuntansi. Sistem akuntansi yaitu bidang khusus yang menangani perencanaan dan penerapan prosedur-prosedur untuk mengumpulkan dan melaporkan data keuangan. Akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran ini menyajikan rencana operasi keuangan untuk suatu periode tertentu dan menyampaikan data perbandingan dari operasi aktual dengan rencana yang telah ditetapkan. Akuntansi internasional. Akuntansi internasional menyangkut masalah-masalah khusus yang berkaitan dengan organisasi perdagangan internasional, perusahaan multinasional. Akuntansi lembaga nirlaba. Jenis akuntansi ini mengkhususkan diri pada masalah pencatatan dan pelaporan transaksi dari unit-unit pemerintah serta lembaga nirlaba lainnya. Akuntansi sosial. Tugas akuntansi sosial
antara lain pengukuran pola lalu lintas dari suatu daerah padat penduduknya, menyangkut masalah penggunaan dan kesejahteraan sosial dalam sebuah kota besar, penggunaan taman-taman umum, penyediaan air bersih, dan polusi udara serta lainnya. Pendidikan akuntansi. Pendidikan akuntansi terdiri dari pengajar para profesor akuntansi yang sering ditugaskan dalam bidang riset audit, menangani akuntansi perpajakan, atau bidang akuntansi lainnya. Profesi dalam akuntansi. A. Akuntansi internal. Profesi sebagai akuntan internal biasanya bekerja pada satu perusahaan tertentu yang memiliki tugas utama mengelola keuangan. Sebagai akuntan internal, kita harus mengusut anggaran keuangan, menangani masalah perpajakan, dan mengaudit perusahaan secara internal untuk menghadapi audit eksternal perusahaan. Seorang akuntan dituntut untuk membuat sistem akuntansi dan menyusun laporan keuangan. B. Akuntan publik. Akuntan jenis ini merupakan akuntan independen yang biasanya memiliki sebuah kantor fisik. Kalian bekerja secara bebas untuk melakukan audit eksternal, memberikan rasa perpajakan, dan juga membuka jasa konsultan terkait akuntansi. C. Akuntansi pemerintah. Menjadi akuntan pemerintah artinya kita harus bekerja di lembaga pemerintah seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Badan Pengawal Keuangan atau BPK, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Perpajakan, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan lain sebagainya. Tugas utama akuntan pemerintah adalah kita harus menyusun laporan keuangan pemerintah di berbagai elemen pemerintah. D. Akuntan pendidik. Berbeda dengan profesi akuntan sebelumnya yang mana kita perlu membuat laporan keuangan akuntan, pendidik bertugas dalam proses pendidikan akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan di bidang akuntansi, dan menyusun kurikulum di berbagai tingkat pendidikan. Selanjutnya, etika dalam profesi akuntansi. 1. Prinsip tanggung jawab profesi. Setiap praktisi akuntan harus mempertimbangkan moral dan profesional dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan. 2. Standar teknis. Setiap kegiatan harus mengikuti standar teknis dan standar profesional yang relevan yang dikeluarkan oleh IAI. 3. Kepentingan publik. Anggota akuntan harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, mampu menjaga kepercayaan publik dan sikap profesionalisme. 4. Kerahasiaan. Akuntan merupakan profesi yang berhubungan langsung dengan data keuangan. Dengan demikian, wajib memegang prinsip kerahasiaan, hal-hal yang tidak diperbolehkan setiap akuntan. Tidak menjaga informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan kerja dengan klien, dengan sengaja menggunakan informasi rahasia klien untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, 5. Integritas. Anggota akuntan harus memiliki sifat yang tegas, objektif, dan adil dalam melakukan hubungan kerja dengan bisa menjaga rahasia klien, maka laporan yang disajikan dapat sesuai fakta yang dapat menambah kepercayaan masyarakat dan profesi auditor. 7. Prinsip kompetensi. Auditor independen dituntut memiliki kompetensi yang tinggi, di mana kompetensi tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman. Dengan pengalaman yang cukup dapat menambah wawasan auditor. 8. Prinsip perilaku profesional. Anggota akuntan tidak boleh melanggar hukum dan peraturan yang telah ditetapkan serta tidak melakukan perbuatan yang bisa menurunkan kualitas profesi akuntan. Untuk bersikap profesional, setiap akuntan publik wajib berperilaku yang terhormat dan tanggung jawab terhadap masyarakat, klien, dan rekan seprofesi. 9. Definisi akuntansi. Ada 2 sumber utama yang bisa kita jadikan pedoman untuk mengetahui apa itu pengertian akuntansi. Pertama, dari American Accounting Association atau AAA. Berdasarkan AAA, akuntansi adalah profesi mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.
Sementara, menurut American Institute of Certificate Public Accountant, akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian yang setidaknya bersifat finansial dan penafsiran hasil-hasilnya. Dari dua definisi tadi, secara sederhana, pengertian akuntansi dapat kita rangkum menjadi proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan informasi ekonomi keuangan yang berguna untuk penilaian dan pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang memerlukan. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.